Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwadiati, NIM 220405500026, kelas 03A PKH. Di sini saya akan membuat penjelasan mengenai hasil observasi saya dengan kelompok di SLB YPAC Makassar. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wizerti Arya Stuti Saleh SPD MPD yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga kita bisa bertemu di semester 4 dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah memberikan kami banyak ilmu mengenai mata kuliah Bina Bicara Anak Berkebutuhan Khusus. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi yang kami lakukan di salah satu sekolah luar biasa, yaitu SLB YPAC Makassar. Dan di sini kami melakukan observasi mengenai anak dengan spastic speech, dan kemudian kami awal observasi kami mendapatkan informasi bahwa di SLB YPAC Makassar terdapat anak dengan gangguan spastic, dan di SLB YPAC Makassar terdapat anak dengan spastic speech. Kami mendapatkan informasi tersebut di kepala sekolahnya, dan kemudian kami membuat surat dan lain sebagainya, dan kami turun observasi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pada pukul 8.10 sampai selesai. Dan kemudian kami di situ melaksanakan observasi di salah satu kelas yang terdapat dengan anak gangguan spastic speech. Adapun data siswa yang kami observasi yaitu nama anak inisial SK, tempat tanggal lahir tanggal 8 April 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, asal sekolah SLB PAC Makassar kelas 9. Manfaat kami turun obser itu mahasiswa dapat mengetahui tentang spastic speech lebih intens lagi, mulai dari gejala maupun cara penanganan anak yang mengalami gangguan spastic speech melalui instrumen identifikasi yang akan diinstruksikan setiap kelompok membuat dari instruksi dosen pengampu agar mahasiswa atau mahasiswi bisa lebih mengetahui lebih akurat melalui tolak ukur identifikasi yang akan dilakukan. Kemudian kami menyusun identifikasi dan lain sebagainya. Setelah itu kami sudah melakukan observasi, dan di situ kami terdapat bahwa anak tersebut mengalami gangguan spastic speech, yaitu anak kurang jelas pada pengucapan, kemudian artikulasinya kurang, dan masih kurang yang dalam berkomunikasi. Spastic speech adalah jenis kelainan motorik. Kondisi ini menyebabkan otot-otot pada area mulut, pita suara, dan diafragma melemah. Kelainan ini disebabkan oleh kerusakan otak pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan kerusakan otak pada jenis gangguan lain. Pada kondisi ini, anak sebetulnya paham apa yang ingin diucapkan, namun pelafalannya saja yang masih belum. Kemudian gejala spastic speech yang utama adalah kesulitan berbicara dengan jelas yang mengakibatkan orang lain sulit memahami perkataan dan kalimat yang keluar dari mulut anak tersebut. Umumnya meliputi yang pertama, berbicara terlalu cepat atau lambat,
Kemudian suara sangat pelan atau sangat keras, dan ucapan terdengar seperti gumaman, serak, cadek, sengau. Kemudian suara seperti robot atau monoton. Kemudian ucapan terputus-putus. Kemudian penanganan spastic speech. Bila seorang diagnosis dengan spastic speech, pendekatan medis yang utama adalah terapi bicara dan bahasa. Terapi ini berguna untuk membantu meningkatkan kemampuan bicara dan komunikasi lewat latihan-latihan yang bertujuan menguatkan otot bicara, meningkatkan pengendalian sistem motorik, dan mengembangkan strategi komunikasi yang sesuai. Program terapi bagi anak bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kemampuan individu dalam hal bicara dan bahasa. Kemudian observasi, pedoman observasi yang kami lakukan di situ yaitu spastic speech, ucapan kejang atau terbata-bata. Spastic speech, ucapan kejang atau terbata-bata, yang pertama indikator. Yang pertama berbicara terlalu cepat atau lambat. Kemudian indikator yang kedua serak, dan ketiga ucapan seperti gumaman. Keempat suara seperti robot atau monoton. Kemudian sengau dan nampak ragu-ragu saat mulai ingin berbicara. Lalu ucapan yang keluar seperti semburan. Kemudian yang selanjutnya suara sangat pelan atau sangat keras. Kemudian penekanan intonasi dan ritme yang tidak tepat. Baik, pedoman wawancara yang kami lakukan di situ, yang pertama, apakah anak mengalami kesulitan dalam mengendalikan kecepatan bicara, dan kedua, apakah anak kesulitan mengartikulasi suara dengan jelas atau berbicara. Kemudian, apakah anak mengalami kesulitan mengontrol volume suaranya, dan apakah anak mengalami kesulitan mengontrol gerakan wajah yang berhubungan dengan bicara seperti bibir, lidah, atau rahang. Kemudian, apakah suara anak terdengar tegang atau terhambat. Baik, itulah pedoman observasi yang kami lakukan, dan kami mendapatkan banyak sekali informasi mengenai anak spastic speech. Baik, adapun kesimpulan dari hasil observasi yang kami lakukan di sekolah SLB YPAC Makassar, yaitu yang kelompok kami bisa simpulkan pada saat melakukan identifikasi pada hari Selasa 14 November 2023, hasilnya bahwa anak spastic speech, anak yang mengalami gangguan otot motorik pada rongga mulutnya sehingga artikulasi yang terjadi pada saat pengucapan tidak jelas, sehingga anak tersebut perlu melakukan terapi speech agar setiap lafaz pengucapan jelas. Kemudian dan rongga mulutnya juga rahangnya tidak kaku pada saat melakukan interaksi bersama temannya ataupun orang di sekitarnya. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Itu sepemahaman saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.